Selamat pagi, apa kabar Anda pemirsa? Berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Di antaranya, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur melakukan penertiban alat peraga kampanye paslon peserta pemilu di setiap jalan protokol di kota kabupaten Minggu sore. Dua pelaku diduga sindikat kurir dan pengedar narkoba diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat saat hendak mengirim paket narkotika ke kawasan Gili Trawangan. Warga masyarakat Senteluk menyulap kawasan pantai menjadi destinasi yang menawarkan keindahan matahari terbit dengan aneka kuliner ikan yang menggoda. bersama saya Rian Muhdar, inilah Berita Mataram selengkapnya. Memasuki masa tenang jelang pemilihan umum, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur melakukan penertiban alat peraga kampanye paslon peserta pemilu di setiap jalan protokol di kota kabupaten Minggu sore. Memasuki masa tenang, Bawaslu mentargetkan seluruh APK di Kabupaten Lombok Timur bisa ditertibkan guna menjaga kondusivitas menjelang pemilu yang akan digelar pada tanggal 17 April mendatang. Proses penertiban alat peraga kampanye pasangan calon peserta pemilu digelar Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur beserta aparat penegak hukum di sejumlah jalan protokol Kota Selong, Kabupaten Lombok Timur Minggu sore. Proses penertiban dilakukan dengan membersihkan kawasan jalan protokol dari bendera partai politik, banner dan baliho kampanye paslon yang masih terpasang dan belum diturunkan oleh yang bersangkutan hingga masa tenang yang dimulai hari ini. Penertiban APK tersebut dilakukan sesuai aturan perundang-undangan penyelenggaraan pemilu memasuki masa tenang menjelang pemilihan umum yang mengharuskan seluruh APK pasangan calon dan juga kontestan pemilu legislatif harus steril dari kawasan umum. Selain dilakukan langsung oleh Bawaslu di ibu kota kabupaten, pelaksanaan penertiban tersebut juga dilakukan hingga ke wilayah kecamatan, kelurahan yang bisa dijangkau oleh para petugas di daerah masing-masing. Untuk alat peraga yang ditertibkan adalah seluruh bahan kampanye, alat peraga kampanye dan alat sosialisasi. Dan tidak ada satupun bahan kampanye yang ada karena ini sudah masa tenang. Satu itu harus total, tidak ada atribut-atribut kampanye lainnya. Selain untuk menjaga kondusivitas menjelang pemilu, pihak Bawaslu berharap dengan melakukan penertiban APK pemilu diharapkan bisa kembali memulihkan wajah kota agar bisa kembali normal dan kembali nyaman dan bisa dinikmati seluruh warga masyarakat seperti sedia kala. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Nusa Tenggara Barat melakukan pemantauan dan sida logistik pemilu ke Gedung Logistik Pemilu Komisi Pemilihan Umum Daerah Lombok Barat Sabtu akhir pekan ini. Hal tersebut dilakukan pihak KPU guna memastikan kondisi dan ketersediaan logistik di daerah aman sebelum didistribusikan ke sejumlah TPS yang tersebar di daerah. Memasuki musim minggu tenang kampanye, Komisi Pemilihan Umum bersama Bawaslu Nusa Tenggara Barat didampingi TNI Polri melakukan sida ke Gedung Penyimpanan Logistik Pemilu di Kabupaten Lombok Barat akhir pekan ini. Pemantauan langsung tersebut dilakukan KPU untuk memastikan seluruh keperluan logistik untuk kebutuhan pemilu tanggal 17 April mendatang dalam kondisi aman tanpa kendala dan siap didistribusikan. Langkah sidak juga untuk melihat langsung kondisi logistik dan APK pemilu sebelum didistribusikan sebagai bentuk pengecekan tahap akhir sebelum seluruh logistik didistribusikan ke masing-masing TPS yang ada di daerah. Pihak KPU sendiri menyatakan hingga sejauh ini berdasarkan tinjauan di lapangan seluruh stok logistik di daerah seluruhnya telah siap untuk didistribusikan dan dalam pengawasan TNI Polri untuk pengawasannya. Untuk memastikan apakah proses penyiapan pemilu kita bisa benar atau tidak, minimal dari sisi surat suara. Tadi kita sudah mengecek secara langsung dan mengambil secara acak, jadi tidak dikondisikan bahwa ternyata surat suara kita dalam kondisi yang baik. Logistik persiapan Pilpres dan Pileg nanti aman. Ditambah lagi dengan adanya perkembangan situasi di Malaysia dan sebagainya, ini adalah bukti kita bersatu padu, bahu-membahu, meyakinkan kepada publik bahwa di NTB itu memang
tidak ada indikasi seperti yang ada di Malaysia. Selain di Kabupaten Lombok Barat, saat ini seluruh Komisi Pemilihan Umum di Kabupaten tengah melakukan pengepakan seluruh APK dan logistik pemilu untuk selanjutnya akan didistribusikan mulai tanggal 11 hingga 16 April, 1 hari menjelang pemilu 2019. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah menggelar simulasi pemungutan suara bagi warga masyarakat Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat sebagai persiapan menjelang pemilu 2019. Simulasi ini dilakukan untuk mengecek kesiapan anggota KPPS dan warga masyarakat dalam melaksanakan pemungutan suara pada pemilu presiden dan legislatif. Proses pemantapan pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif terus dilakukan pihak penyelenggara pemilu KPU Lombok Tengah dengan menggelar simulasi pemungutan suara diikuti petugas KPPS dan warga masyarakat berlokasi di Dusun Karangdalme, Desa Penujak, Kecamatan Praia Barat. Dalam simulasi ini, KPU Lombok Tengah menggunakan standar yang akan digunakan sesuai dengan aturan pemungutan dan penghitungan suara yang akan dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Simulasi tersebut melibatkan langsung petugas dan juga warga masyarakat agar mulai dari pemula hingga orang dewasa yang terdaftar dalam DPT agar memahami teknik pencoblosan dan juga mekanisme pelaksanaan pemilu. Simulasi ini bertujuan untuk mengecek kesiapan dari penyelenggara pemilu, khususnya anggota KPPS, serta untuk mengetahui sejauh mana kesiapan dan estimasi waktu yang dibutuhkan setiap tahapan pemungutan dan perhitungan suara. Selain itu, simulasi juga bertujuan untuk mengetahui kendala dalam setiap tahapan, termasuk hal teknis yang menjadi kendala pemilih maupun para penyelenggara pemilu. Adalah sebagai bentuk atau upaya bagaimana penguatan kita dalam rangka mempersiapkan secara maksimal proses penghitungan suara yang akan kita laksanakan nanti pada hari Rabu 17 April 2019. Selain sebagai giat pemanasan menjelang pelaksanaan pemilu, hal tersebut juga dilaksanakan sebagai langkah edukatif bagi pemilih, warga masyarakat dan juga para penyelenggara KPU untuk mensukseskan program pemilihan umum yang digelar 5 tahun sekali tersebut. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi melakukan peninjauan langsung proses pendistribusian surat suara di gudang penyimpanan surat suara Komisi Pemilihan Umum Lotim akhir pekan ini. Peninjauan dilakukan pemerintah daerah untuk memastikan ketercukupan jumlah surat suara dan proses pendistribusian bisa dilaksanakan tanpa kendala. Proses peninjauan surat suara dilakukan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi bersama Kapolres dan Dim 1615 dan sejumlah anggota Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur bertempat di gudang penyimpanan surat suara Sabtu siang. Peninjauan dilakukan Bupati guna memastikan jumlah surat suara sudah terpenuhi, tidak adanya kerusakan serta untuk mengetahui kendala saat pendistribusian surat suara di seluruh wilayah di Kabupaten Lombok Timur. Di sela-sela kunjungan Bupati Lotim, Sukiman Azmi menyatakan sampai sejauh ini jumlah surat suara yang dibutuhkan untuk logistik pemilu sudah terpenuhi dan siap didistribusikan sejumlah TPS yang akan menyelenggarakan pemilu. Selain berharap proses distribusi bisa berjalan lancar dengan skala prioritas wilayah terjauh dari lokasi gudang logistik, Bupati juga meminta proses distribusi tetap mendapatkan pengawalan dan pengamanan dari aparat untuk memastikan seluruh dokumen negara dipastikan aman hingga pada hari H pemilu mendatang. Sempurna, artinya semua yang kita butuhkan itu sudah ada barangnya, tinggal distribusi dan insya Allah pada hari tanggal 16 April semua barang ini sudah ada di lokasi. Seperti diinformasikan tadi Pak Ketua KPU, mulai dari yang jauh-jauh dulu. Sementara untuk penyelenggara pemilu, pemerintah daerah meminta proses distribusi bisa dilakukan secepatnya agar seluruh logistik bisa dipastikan tuntas sebelum hari H pelaksanaan pemilu mendatang. Dari Kabupaten Lombok Timur, Tim Liputan melaporkan. Masih bersama saya Rian Muhdar. Berikut kembali kami sampaikan berita utama Mataram hari ini. Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lombok Timur melakukan penertiban alat peraga kampanye paslon peserta pemilu di setiap jalan protokol di kota kabupaten Minggu sore. 2 pelaku diduga sindikat kurir dan pengedar narkoba diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat saat hendak mengirim paket narkotika ke kawasan Gili Trawangan.
Warga masyarakat Senteluk menyulap kawasan pantai menjadi destinasi yang menawarkan keindahan matahari terbit dengan aneka kuliner ikan yang menggoda. Dua pelaku diduga sindikat kurir dan pengedar narkoba diamankan Direktorat Reserse Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat saat hendak mengirim paket narkotika ke kawasan Gili Trawangan. Selain mengamankan kedua pelaku, petugas juga menyita puluhan bungkus paket narkotika jenis sabu, uang juta rupiah yang diduga merupakan hasil berbisnis narkotika. Dua tersangka masing-masing MA 30 tahun dan DH 28 tahun, warga desa Teluk Nara dan Kecamatan Sandubaya Mataram diamankan petugas di Ditres Narkoba Polda Nusa Tenggara Barat karena diduga menjadi kurir dan pengedar sabu di kawasan wisata Gili Trawangan. Keduanya diamankan petugas berdasarkan informasi masyarakat yang menginformasikan akan ada pengiriman narkotika ke Gili Trawangan melalui kota Mataram dengan cara diantar menggunakan jasa kurir. Berdasarkan informasi tersebut, petugas selanjutnya melakukan pengintaian dan razia pengguna jalan di persimpangan jalan yang kemungkinan dilalui para pelaku. Kedua tersangka ini berhasil diamankan di simpang Selagalas Jalan Ahmad Yani lingkungan Selagalas Sandubaya Mataram saat berboncengan menggunakan sepeda motor dengan tujuan Gili Trawangan. Keduanya tidak bisa mengelak setelah digeledah petugas dan mendapati sedikitnya 10 paket klip plastik kristal bening diduga sabu dan juga uang sejumlah Rp4.150.000 serta dompet dan HP milik pelaku. Keduanya diduga merupakan komplotan sindikat narkoba yang kerap beroperasi mengedarkan narkotika ke kawasan wisata di Senggigi dan Gili Trawangan. Kemudian dari tim opsional menyanggong atau menunggu ya di Jalan Sandubaya. Kemudian melihat ciri-ciri pelaku ya, dan tentunya sudah dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan penggeledahan ya. Kasus ini masih didalami petugas untuk melacak keberadaan rekan para pelaku lainnya yang diduga kerap bertransaksi narkoba dengan pola berantai di kawasan Mataram dan kawasan wisata. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 114 dan 112 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Dari Mataram, Tim Liputan melaporkan. Pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah akan melakukan pengelolaan terhadap Bendungan Batu Jai sebagai salah satu destinasi wisata danau yang bisa dinikmati bagi wisatawan. Upaya ini dilakukan pemerintah daerah dalam upaya mendukung penyelenggaraan event dunia MotoGP di kawasan Mandalika Resort tahun 2021 mendatang. Proses penataan sejumlah kawasan pendukung destinasi wisata terus dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Lombok Tengah. Salah satunya dengan menyasar Bendungan Batu Jai yang berada di kawasan strategis. Langkah penataan tersebut dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan wisata sebagai salah satu penataan kawasan pasca ditetapkannya kawasan tersebut sebagai lokasi penyelenggaraan MotoGP tahun 2021 mendatang. Kedepannya kawasan Batu Jai yang selama ini menjadi embung rakyat akan diubah menjadi salah satu destinasi selain pantai yang layak dikunjungi dan menjadi salah satu lokasi berkunjung wisatawan. Penataan Bendungan Batu Jai sendiri hingga saat ini Pemda Lombok Tengah terus melakukan komunikasi dengan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara untuk memperoleh izin pengelolaan. Kita yang penting diizinkan penataan dan pengelolaannya sehingga mendatangkan manfaat buat masyarakat. Tempat mereka mengais rezeki ataupun ikhtiar kan bisa menjadi salah satu destinasi dan peluang usaha mereka peningkatan ekonomi. Pengembangan objek wisata Bendungan Batu Jai kedepannya diharapkan bisa berdampak besar bagi pariwisata di Lombok Tengah sehingga bisa meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar kawasan Bendungan Batu Jai serta bisa menjadi referensi berlibur untuk wisatawan. Dari Kabupaten Lombok Tengah, Tim Liputan melaporkan. Berkunjung dan bermain di wahana modern mungkin sudah biasa. Sebuah kawasan di Desa Suranadi, Kabupaten Lombok Barat menawarkan sensasi alami, pesona taman pedesaan yang asri dengan ragam wahana bermain dan edukasi mengenal aneka flora yang ada di alam. Kawasan ini belakangan juga ramai dikunjungi dan menjadi favorit generasi muda karena menawarkan banyak spot untuk berselfie.
kawasan Taman Impian Suranadi. Itulah nama yang diberikan para warga pecinta wisata di kawasan Desa Suranadi, Kabupaten Lombok Barat, pada hamparan perkebunan yang disulap menjadi taman dan wahana bermain sekaligus tempat bersantai dengan sensasi suasana alami. Di sini selain Anda bisa menikmati suasana taman pedesaan yang jauh dari bising perkotaan, kawasan ini juga menyajikan aneka spot lokasi tempat bersantai yang menyajikan wahana edukasi bagi pengunjung. Wahana untuk mengenal tumbuhan hutan dan juga ragam flora berupa bunga khas tropis yang tertata apik dan menyejukkan mata menjadi salah satu spot favorit para pengunjung yang datang ke kawasan ini untuk bersantai. Tak hanya itu, taman ini juga menyediakan wahana edukasi untuk anak dan juga tempat pemberian makan hewan seperti kelinci dan ikan koi menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan yang berkunjung. Bagi para generasi muda yang menggandrungi fotografi, kawasan Taman Suranadi juga menawarkan puluhan spot lokasi untuk bersuah foto sebagai kenang-kenangan mereka berkunjung ke tempat ini. Ide pembuatan Taman Impian Suranadi berangkat dari keinginan untuk menawarkan sensasi bersantai dan berwisata di taman yang asri, jauh dari hiruk-pikuk perkotaan dengan menawarkan sensasi pemandangan alami yang menyejukkan mata. Termotivasi ingin mendirikan Taman Impian Suranadi inilah untuk mewujudkan Desa Suranadi ini adalah desa wisata yang layak untuk dikunjungi oleh masyarakat umum yang dari jauh untuk datang ke Suranadi. Jadi saya berusaha mengelilingi di setiap set, karena di setiap setnya ada beberapa tempat foto yang unik menurut saya. Jadi itu menjadi ciri khas dari Taman Impian Suranadi. Itu nama tamannya yang ada di sini. Untuk masuk ke kawasan ini, para pengunjung hanya membeli tiket masuk seharga Rp10.000 per orang untuk menikmati seluruh lokasi taman seluas 3 hektar lebih dengan aneka wahana di dalamnya. Nah, jika Anda jenuh dengan ragam wahana modern dan ingin menikmati sensasi taman bernuansa pedesaan yang alami, kawasan Taman Impian Suranadi bisa menjadi alternatif Anda berwisata atau berburu foto menarik untuk mengisi liburan. Dari Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan. Banyak cara merubah kawasan pantai yang biasa menjadi destinasi favorit. Warga masyarakat Senteluk menyulap kawasan pantai menjadi destinasi yang menawarkan keindahan matahari terbit dengan aneka kuliner ikan yang menggoda. Selain sebagai langkah mengajak warga masyarakat untuk turut peduli lingkungan, konsep pengembangan wisata pantai juga untuk menggairahkan ekonomi mikro warga masyarakat setempat. Inilah Pantai Senteluk yang terletak di Desa Senteluk, Kecamatan Batu Layar, yang kini sudah terlihat asri dengan panorama pantai yang bersih tertata dengan aneka spot menarik bagi para pengunjung. Jika sebelumnya pantai tersebut terlihat kurang terurus, maka saat ini Pantai Senteluk telah berubah menjadi destinasi yang asri berkat komitmen warga masyarakat setempat menjaga kawasan pantainya agar bisa menjadi sentra geliat ekonomi warga setempat. Di kawasan ini, selain disuguhkan dengan aneka spot seperti sawung atau ayunan yang dihias menarik dengan ornamen warna-warni, suasana detik-detik terbenamnya matahari juga menjadi saat yang banyak ditunggu pengunjung untuk sekedar mengabadikan atau bersuah foto. Tak hanya itu, di kawasan ini juga dijadikan sebagai salah satu sentra kuliner laut dan tradisional yang siap memanjakan cita rasa Anda sembari berwisata menikmati panorama gugusan pantai yang menghampar. Selain sebagai destinasi andalan kawasan Desa Senteluk, ke depan kawasan tersebut juga diharapkan bisa menjadi salah satu destinasi yang menjadikan untuk menggeliatkan ekonomi warga masyarakat. Berawal dari memang tempat ini kami anggap harus difungsikan, harus dimanfaatkan. Karena selama ini kami melihat selain ilalang, sampah-sampah juga di sini. Nah, ini sangat pas sekali kami anggap untuk kami coba buat sesuatu di sini. Mungkin karena di sini lebih unik aja ya, ada ayunannya diwarna-warnain, terus mungkin suasana foto boothnya bagus buat foto. Nah, jika ada pecinta kawasan pantai sekaligus ingin menikmati sensasi kuliner laut dan tradisional, kawasan Pantai Senteluk di Kecamatan Batu Layar sangat cocok untuk Anda kunjungi bersama keluarga. Dari Kabupaten Lombok Barat, Tim Liputan melaporkan.
Pemirsa, demikian berita Mataram hari ini. Saya Rian Muhdar, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.